Pemirsa, sebagai kabupaten yang rawan bencana alam seperti gempa bumi yang berpotensi tsunami, longsor dan banjir bandang, Kabupaten Tanggamus harus mencari format yang tepat untuk mengantisipasi dan penanggulangan bencana. Tugas ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, tapi juga menjadi tanggung jawab wakil rakyat Tanggamus. Menyadari itu semua, Komisi 3 DPRD Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Tanggamus ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini juga diikuti sejumlah staf dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus. Dalam kunjungan kerja ini, rombongan anggota Komisi 3 DPRD Tanggamus meminta masukan tentang program kerja BPBD Sumatera Selatan, juga meminta gambaran sistem penganggaran penanggulangan bencana daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan Wakil Rakyat Tanggamus diterima langsung Kepala BPBD Sumatera Selatan Iriansyah. Dari Palembang, dari informasi Gunung Ibu itu dari Palembang ini sekitar 7 jam lebih perjalanan, lebih dari 300 km dari Palembang. Itu juga ada potensi untuk terjadi ancaman juga. Nah, kalau kita lihat di daerah sebelah barat, sebelah timur ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan ini masif, Pak. Dari jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya terjadi, seperti tahun 1996, kemudian berat yang besar sekali ada 2015. 2015 itu kebakaran hutan itu hampir 724 hektar lahan yang terbakar. 724.000 hektar lahan yang terbakar, hampir 1 juta. Jadi artinya tuh di 10 kabupaten di Sumatera Selatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau kita lihat inilah bencana yang ada di Sumatera Selatan. Coba kita lihat ada bencana mulai dari banjir bandang, pergerakan tanah, angin puting beliung, bencana di Sumatera Selatan, kebakaran hutan dan lahan, berpotensi gunung api. Nah, ini yang potensi bencana yang ada di Sumatera, dan ini terjadi. Kalau kita lihat hampir setahun kemarin itu hampir 188 kali kejadian bencana. Ini yang melaporkan, Pak, yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil karena bisa juga seperti itu. Hampir jenis kabupaten kota terancam bencana, terutama kebakaran. Kalau kebakaran rumah itu sering itu, sehari kadang 3 kali di daerah Palembang atau di kota-kota. Tapi kalau kebakaran hutan dan lahan, hampir setiap musim kemarau itu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini. Jadi ketika sekarang ini kami sudah siapkan posko karhutla kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat banyak jadi bencana sebesar tahun 2019, terus 2020. Lanjut. Ya. Nah, ini begitu banyaknya kejadian bencana dampaknya. Tapi ini kami koordinasikan dengan kabupaten kota, Pak, karena bencananya ada di desa, di kecamatan, di kabupaten kota. Jadi memang kami berkoordinasi dengan kabupaten kota Sumatera Selatan. Ada di 17 kabupaten kota. Kalau dukungan pendanaan ini memang Sumatera Selatan ini kami informasikannya di tahun 2020 total anggaran kami dialokasikan dari APBD dan persetujuan dari TAPD, ya. Dan anggaran Sumsel ini tidak besar, tapi lumayan, ada lebih 10 triliun, lebih kurang 10 triliun. Melihat dari berbagai sudut pandang. Dalam mengupas sebuah isu kontroversial. Dalam polemik pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan Duat. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung.
Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkap, cekal, hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Tanggamus ini dipimpin oleh Wakil Ketua 3, Kurnain. Dalam pertemuan itu, Kurnain menyampaikan kunjungan kerja DPRD Tanggamus ini selain untuk bersilaturahmi, juga untuk meminta masukan tentang program kerja BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan besaran anggaran penanggulangan bencana daerah. Tanggamus itu jadi berasal dari asal bahasa Tanggamus itu dari gunung, Pak. Ada gunung di tempat kami itu dekat dengan komplek Pemdanya, termasuk komplek Pemdanya itu di gunung juga, Pak. Gunung Tanggamus. Jadi maka dilekatkan nama kabupatennya menjadi nama Tanggamus. Kemudian di situ ada Kabupaten Tanggamus ada 20 kecamatan. Kalau desanya, kalau kami sebutannya KON, ada 302 desa dan kelurahan yang wilayahnya terbagi ada laut itu, Pak, di pinggiran beberapa kecamatan hampir separuhnya di pusatnya itu kami dikelilingi oleh laut di pinggir pantai. Kemudian pegunungan itu tadi artinya dalam hal ini mungkin sama yang disebutkan Bapak tadi, bencananya itu pada bencana-bencana banjir itu kalau dataran rendah itu, kemudian darat tinggi kita sering longsor di gunung-gunung itu sering terjadi longsor, termasuk juga ancaman dari bencana lautnya yaitu angin puting beliung. Artinya semua wilayah pasti akan mengalami bencana. Jadi itu sekilas saya sampaikan untuk di Tanggamus. Kemudian terkait dengan rencana kita dalam menggali materi ini, kita fokus pada anggaran penanggulangannya, Pak. Karena kalau di Tanggamus ya nanti kita bisa lebih jauh lah, ya teman-teman juga yang agak banyak memahami. Kalau di Tanggamus itu karena ini badannya ya Pak baru, cuman belum juga maksimal. Terkait dengan program dan kegiatannya, kecenderungannya kita belum terlalu banyak memahami dan menerapkan. Bahkan untuk anggaran pun, kalau ini sepengetahuan saya nanti ditambahkan sama teman-teman, ada anggaran kita tuh dana tak terduga dalam APBD, sering diparkirkan di dana itu. Kenapa kata saya dana tak terduga itu terlalu banyak? Dijawab oleh PAPD ketika kami membahas tentang badan anggaran. Dijawab oleh PAPD itu adalah untuk tanggap darurat, dana tanggap darurat. Ketika ada bencana, ada longsor, ada banjir, karena itu dipakai.
Kalau tidak ada longsor, tidak ada banjir, tidak terpakai. Artinya secara lebih jauh itu kami memahaminya, soal perencanaan ini belum matang. Termasuk Bapak tadi saya lihat pemaparannya itu ada pelatihan pasca bencana ya Pak. Ya tadi saya bilang. Nah, hal-hal yang demikian ini yang kami banyak butuh pengetahuan, karena kami di Badan Anggaran juga kawan-kawan di sini, kemudian di Komisi 3 juga akan membahas pra-anggarannya, akan diikutsertakan juga di komisi pembahasannya. Kami ingin mengetahui lebih banyak tentang apa sih kegiatan-kegiatannya untuk di bidang BPBD dalam hal rencananya, kemudian pelaksanaannya sampai ke paskanya. Jadi itu mungkin kebutuhan pada kami. Lebih jauhnya nanti kami kawan-kawan semua di sini akan menanggapi, akan berdiskusi untuk menggali lebih jauh. Itu mungkin penyampaian dari saya. Sementara kita lanjutkan diskusi nanti dari kawan-kawan juga. Terima kasih Bapak. Apabila ada salah saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pertemuan anggota Komisi 3 DPRD Tanggamus dengan BPBD Sumatera Selatan ini berlangsung cair. Sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Tanggamus antusias mendalami materi pertemuan, terutama tentang program kerja BPBD Sumatera Selatan dan sistem penganggaran penanggulangan bencana daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kak Riansyah dan jajaran, yang saya hormati juga Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus dan rekan-rekan semua. Yang ingin saya sampaikan Pak, sebelum ke pokok pertanyaan, saya menyampaikan bahwa sebenarnya dengan Kota Palembang saya ini asing Pak. Karena Pak, betul istri saya asli orang sini Pak. Jadi kalau ada kunjungan Kota Palembang, saya rasa mudik Pak. Jadi tadi begitu jalan ke, seingat saya BPBD itu ada di daerah dekat kota ya. Itu yang kota. Oh yang kota tuh Pak ya. Nah, kalau berbicara BPBD tentu berbicara terkait dengan daerah rawan Pak. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kalap tadi terkait dengan geografis mirip Pak. Kalau di Sumatera Selatan ada daerah pegunungan, kemudian ada daerah dataran rendah dekat sungai. Kita juga sama Pak. Jadi disampaikan oleh Pak Wakil DPRD tadi begitu Pak. Bahwa daerah kita dominan pegunungan, kemudian dataran rendah yang memang di sekitar sungai. Nah, tinggal memang persoalannya Pak. Kan sebenarnya terkait dengan bencana ini ada yang bisa diantisipasi karena memang itu terjadi rutin, ada yang memang tidak terantisipasi. Contoh, kalau pegunungan biasanya kan ada daerah-daerah yang rawan longsor. Kemudian kalau daerah-daerah yang dataran biasanya banjir. Nah, di daerah kita selalu Pak itu terjadi, tapi memang untuk penanganannya kurang efektif sehingga setiap tahun itu lagi tidak pernah kunjung usai. Pertanyaan pertama ingin saya tanyakan Pak, mungkin pengalaman dari Bapak BPBD untuk penanganan terkait dengan daerah banjir dan daerah longsor yang efektif DPC seperti apa Pak, sehingga tidak terjadi lagi hal yang sama di tahun berikutnya. Yang kedua Pak, ingin saya tanyakan ini terkait dengan sinkronisasi anggaran bencana dari provinsi kemudian ke kabupaten kota yang terjadi bencana. Mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga Pak, sistem penyaluran anggarannya seperti apa? Mungkin itu Pak 3 hal yang saya tanyakan, mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan yang bisa kami bawa nanti ke Tanggamus untuk kemudian menjadi masukan nanti buat BPBD yang ada di Kabupaten kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang saya hormati para BPBD Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Kadin Peningkat Penanganan Darurat beserta jajaran dan staf BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ketua DPRD, Ketua Tanggamus, beserta kawan-kawan anggota beserta staf. Ini saya ulangi lagi apa yang dimaksud Ketua DPRD tadi, bahwa penyambutan yang luar biasa dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih. Kalau bicara BPBD juga, sebenarnya BPBD ini jenis idola buat kami, khususnya kalau bicara dapil. Bicara dapil, saya termasuk dapil 6 di Kabupaten Tanggamus itu daerah paling sensitif bencana alam, terutama banjir dan longsor. Tapi ketika kita bicara bencana alam ini, mentoknya di dana, di dana. Tapi dengan segala kekurangan, alhamdulillah bisa diatasi bencana alam. Tapi ada pertanyaan agak menggelitik sebenarnya Pak. Tadi ketika keluar di layar tadi ada bencana alam kebakaran rumah penduduk ya. Sebenarnya saya agak ketawa juga, tapi kalau saya ketawa menertawakan diri sendiri sebenarnya, karena terkait masalah dinas BPBD di Kabupaten Tanggamus. Kebetulan kemarin ada LKPD Lingkungan, karena 3 bulan terakhir ini ada beberapa titik kebakaran rumah penduduk yang terjadi kebetulan di antara kecamatan dan dapil saya. Ketika terjadi kebakaran rumah penduduk, kemudian pengajuan sejenis proposal atau laporan kepada BPBD yang sifatnya itu adalah bencana. Nah, sampai 3 bulan terakhir ini itu kan bantuan belum turun dari BPBD. Kemudian kami kemarin membahas itu di Pansus, mempertanyakan kepada kepala BPBD. Jadi jawaban dari kepala BPBD bahwa bencana yang jenisnya kebakaran rumah penduduk itu belum termasuk bencana jawabannya. Jadi makanya saya agak menggelitik juga jawaban itu. Nah, jadi saya minta penjelasannya lebih detail. Yang saya pertanyakan jenis bencana kebakaran rumah penduduk itu. Mungkin kalau karena kami jujur aja kemarin agak mentok juga ketika jawaban dari BPKAD, karena kita pertanyaan itu kami pertanyakan ke BPKAD karena BPBD menjawab bahwa ketika kami ajukan BPKAD itulah jawaban BPKAD, maka kami tanyakan BPKAD sama jawabannya bahwa jenis bencana alam itu belum termasuk di item bencana alam. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Bila topik banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu malam identik dengan berhenti beraktivitas, tapi kami tidak pernah berhenti memberikan informasi, karena kami adalah sumber utama berita malam. iNews Malam, pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Intermezzo, pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews.
Pemirsa, pertanyaan dan masukan anggota Komisi 3 DPRD Tanggamus ini mendapat tanggapan serius Kepala BPBD Sumatera Selatan Iriansyah. Dalam paparannya, Iriansyah mengungkapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis pelaksana dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana penanggulangan bencana. BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya melindungi rakyat dari bencana, mempunyai satu tekad, satu niat, satu hati untuk kemanusiaan bersama semangat dan jiwa juang yang tinggi, melalui pelayanan cepat, tepat, dan menyentuh rakyat. Menyangkut soal anggaran untuk bencana dan tanggap darurat, anggaran tersebut tersedia di pemerintah provinsi. Dana tersebut bisa digunakan jika ada bencana dan tanggap darurat. Dan bila tidak ada bencana dan tanggap darurat, anggaran tersebut tidak dipergunakan. Sementara untuk kesiapan kesiagaan, BPBD Sumatera Selatan mempunyai program 3 kerja, yaitu program pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Bagaimana banjir dan longsor ini tidak terulang lagi sehingga berulang kejadian itu. Dan kalau kita, Pak, kalau di Sumatera Selatan, bagaimana banjir longsor tidak terulang lagi? Ini kami melakukan upaya pertama siaga di tempat-tempat itu dan mengajak masyarakat setempat. Ini yang dari BPBD Kabupaten mengajak masyarakat di desa untuk memberikan pengertian. Ya. Karena ancaman daripada bencana itu manusianya, Pak, orangnya atau masyarakat di sana. Oleh sebab itu untuk yang menanggulangi yang lebih pertama di daerah itu adalah masyarakat desa itu sendiri atau wilayah itu sendiri. Sebab itu kita selalu memberikan sosialisasi terus-menerus kepada wilayah masyarakat itu, baik banjir maupun longsor. Kemudian kita bentuk desa tangguh, Pak, desa tangguh bencana. Nah, ini yang kita harapkan, desa tangguh bencana ini bisa ketika terjadi bencana masyarakat itu bisa menolong dirinya sendiri. Kalau bencana tidak bisa kita hilangkan, Pak, tapi kita bisa mengurangi resikonya. Kalau bencana tidak bisa kita hilangkan sama sekali, tapi kita bisa mengurangi resiko bencana itu. Nah, resiko bencana itu adalah ancaman, kerusakan, kerugian, bahkan kematian. Ini bisa kurangi, bisa hindari. Kalau kita menghilangkan bencana belum ada, tapi kita bisa mengurangi resiko. Jadi melakukan tadi sosialisasi terus, kemudian membentuk desa tangguh bencana yang di daerah yang kemudian masalah sinkronisasi anggaran provinsi dan kabupaten. Kita memang, Pak, ingin ya membantu kabupaten yang memang alokasi anggaran kurang atau boleh katakan sangat minim. Nah, kami bisa membantu bantuan yang sifatnya bantuan logistik, tapi kita bukan bentuk uang, tapi bentuk barang. Jadi kita mengadakan alokasi kebutuhan logistik atau kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok masyarakat. Kita alokasikan provinsi, ketika terjadi bencana daerah kita bantu kabupaten tersebut. Contoh misalnya makanan siap saji, makanan tambahan provinsi yang kita alokasikan di provinsi. Nanti ketika terjadi bencana di daerah kabupaten A, ini yang kita sharingkan, Pak. Jadi bukan sharing uangnya, tapi sharing barangnya. Bantuan dari provinsi untuk kabupaten. Karena kita bersama kabupaten juga ada yang nol sama sekali, Pak, anggaran dikit sekali, bahkan tidak ada sama sekali untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan darurat bencana. Seperti ada yang kemarin itu tidak tersedia. Hanya kita cari bantuan teman-teman di daerah, bantuan dari CSR-nya perusahaan. Diharapkan melalui kunjungan kerja ini DPRD Kabupaten Tanggamus dapat mengetahui program kerja dan anggaran apa saja yang digunakan untuk bencana dan tanggap darurat sehingga anggaran tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah kabupaten. Ya, kita dari DPRD Tanggamus, kemudian atas nama dari Komisi 3 DPRD Tanggamus, kebetulan saya yang memimpin ini, kami sengaja di sini DPRD Provinsi Palembang Sumatera Selatan ya, Provinsi Sumatera Selatan kunjungan ke sini terkait membahas tentang alokasi anggaran untuk penanggulangan bencananya. Jadi karena memang di Tanggamus seperti kami mendapatkan banyak
banyak pengetahuan dari provinsi ini bagaimana penanggulangannya. Nah, memang dalam sharing kami tadi banyak kesamaan tentang bencananya. Di Tanggamus ada terjadi sering longsor karena memang ada dataran tinggi ya di Gunung Tanggamus, kemudian ada dataran rendah sering terjadi banjir, kemudian begitu juga bencana-bencana dari lautnya itu anginnya. Artinya dalam hal ini kami sudah mendapatkan banyak pengetahuan untuk banyak bagaimana kita mengalokasikan anggarannya. Tidak hanya kita bicara tentang tanggap daruratnya saja, tetapi bicara juga tentang pra dari bencananya, kemudian pasca bencananya juga kita pelajari. Dan ini akan kita implementasikan. Kebetulan kawan-kawan di sini selain dari komisi juga ada perwakilan dari Badan Anggaran, dan kita akan diskusikan lebih jauh. Kemudian kita akan masukkan di program kegiatan tanggap bencana. Itu masalah SDM-nya Pak, BPBD itu daerah Tanggamus cukup ini untuk bencana, tanggap bencana apabila ya, terjadi. Kalau SDM itu tadi, jadi kami banyak sharing tadi ada ternyata banyak yang harus kita lakukan. Yaitu jenis pelatihan kata Pak kepala badan di sini, badan ya dari Pak kepala badan di sini tadi. Ternyata kita harus pelatihan-pelatihan. Kemudian pendidikan untuk SDM. Jadi butuh matang lagi kita dalam hal untuk kesediaan kita, kesiapan kita jika ada bencana itu. Jadi itu yang akan kita masukkan di kedepannya. Kita akan bahas dengan BPBD di Tanggamus, dan ketika membahas anggaran kita bisa alokasikan di situ harapannya. Masalah kontur geografis apakah ada kesamaan dengan daerah Sumatera Selatan? Kalau untuk kontur geografis ya sama tadi, ada dataran tinggi, ada kemudian dataran sedang, dataran rendah, itu mempunyai potensi semua musibah bencana. Artinya cuma satu tadi agak perbedaan, kalau di sini ada kebakaran hutan, kita enggak kalau di sana. Itu saja. Cuma kalau banjir, longsor dan lain-lainnya semua ada di situ. Harapannya Pak setelah datang dari sharing dengan BPD itu apa yang kita akan implementasikan? Ya, harapannya kita akan diskusikan lebih jauh dengan teman-teman komisi juga. Kemudian setelah kita diskusikan, kita akan masukkan dalam pembahasan di badan anggarannya, bahwa kita akan lihat program-program kesiapan dari BPBD sendiri, mulai dari perannya sampai pada bencananya, tanggap daruratnya, sampai ke pasca dari bencana itu. Nah, itu yang akan kita godok, kemudian kita akan masukkan laporan di Pak program dan kegiatan. Laporan datang Pak Hajar. Ya, alhamdulillah tadi sudah banyak, hampir semua. Kalau dari Tanggamus anggota DPR berapa orang yang hadir? Ya, hadir tadi ada berapa? Di komisi. Ya, komisi. Ada komisi hadir. Komisi berapa itu Pak? Komisi 3. Komisi 3. Ya.